Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mancing. Apa kalian masih melakukan aktivitas di luar rumah? Ya kalau di daerah saya sih masih aman-aman aja, Sobat. Karena di perkampungan yang tidak terlalu ramai. Tapi kenapa akhir-akhir ini saya tidak upload lagi video? Beberapa hari ini saya terpaksa tidak upload video karena keadaan kesehatan. Disebabkan oleh cuaca yang berubah mendadak dari musim panas tiba-tiba musim hujan beberapa hari ini, dan sampai hari ini hanya mendung tebal sekali Sobat Mancing. Padahal hari ini saya libur, saya pengen sekali mancing, tapi sepertinya keadaan tidak memungkinkan karena sepertinya sebentar lagi akan hujan. Bagaimana etika memancing yang seharusnya kita ketahui? Sebenarnya memang tidak ada aturan tertulis tentang tata cara memancing atau etika memancing, tapi kita sepenuhnya menyadari bahwa ada beberapa hal yang seharusnya kita hindari, seharusnya tidak kita lakukan sebagai seorang pemancing. Yang pertama, jangan jadikan keberhasilan kita di masa lampau sebagai rujukan utama. Contohnya begini, hey bro, lebih baik kita mancing di sungai itu. Dulu waktu saya mancing di situ dapat ikannya besar-besar, banyak sekali ikan di sana bro. Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin saja pada waktu itu keadaan airnya, tinggi rendahnya, atau suhu airnya, dan juga kebetulan ikan sedang banyak di tempat itu. Nah, apa yang saya maksud dengan jangan jadikan keberhasilan kita di masa lampau sebagai rujukan utama kita untuk hari ini dan kedepannya. Begini bro, ikan itu sama seperti kita. Mereka selalu berpindah-pindah. Mereka juga tidak selalu makan dari pagi sampai sore, makan terus. Tidak, sama seperti kita, ada waktu-waktunya ikan itu mau makan, dan juga ada waktu-waktunya ikan itu berkumpul di suatu tempat. Itu bisa dipengaruhi oleh, bisa jadi cuaca, tinggi rendah air. Mungkin pada saat itu air sedang tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, makanya pada saat itu ikan-ikan itu ngumpul di sana. Nah, pada saat kita untuk yang kedua kalinya datang ke tempat tersebut, sudah pasti tidak sama dengan waktu kita berhasil mancing di tempat tersebut, karena cuacanya mungkin sudah berbeda, keadaan airnya atau tinggi rendah airnya sudah berbeda, dan juga banyak faktor-faktor lain yang membuat itu berbeda. Ikan itu juga selalu berganti, datang dan pergi. Ikan besar dan ikan kecil selalu datang dan pergi, tidak selalu sama bro. Jadi jika kita menjadikan keberhasilan kita di masa lampau sebagai rujukan utama, kita harus siap-siap untuk kecewa. Karena saya juga pernah mengalami, ada beberapa waktu yang lalu saya pernah berhasil mancing di suatu tempat, dan kemudian ketika saya ajak teman-teman mancing di sana, malah nggak dapat sama sekali bro. Walaupun pada saat itu keadaan airnya sama, tempatnya sama, suhu udaranya relatif sama, tapi kenapa ikannya kok tidak sama seperti waktu saya berhasil mancing di situ? Tergantung juga dengan rezeki kita, sobat mancing. Yang kedua, jangan curi spot kawan. Mungkin sewaktu-waktu kita pernah diajak mancing oleh seorang kawan di sebuah spot yang tidak diketahui oleh orang lain. Spot tersebut bagus, banyak sekali ikannya dan besar-besar. Nah, hari-hari berikutnya tanpa memberitahu kawan kita itu, kita mengajak teman-teman yang lain ramai-ramai ke sana. Ini masih mending kalau kita cuma mancing di sana. Ini ada yang membawa jaring, jala, racun ikan, dan lain sebagainya yang bisa merusak. Hal inilah yang menyebabkan kawan kita menyimpan spotnya, tidak mau berbagi. Karena etika kita sebagai pemancing, seharusnya kita tidak melakukan hal itu. Kita harusnya permisi dengan orang yang pertama kali mengajak kita ke tempat itu.
karena tanpa dia kita tidak tahu spot itu. Nah, di sini sama halnya dengan mencuri. Kita mencuri spot kawan. Bolehlah kita ajak teman di sana, tapi janganlah terlalu ramai. Boleh ajak 1 atau 2 orang saja, karena dengan demikian hubungan baik kita antara sesama pemancing akan selalu terjaga.